Oke, langsung saya share screen di sini materialnya seperti ini ya. Tadi kita baru sampai 9, 19 berarti kurang 6 ya. Salah. Oke, sampai 25 ya. Oke. Jadi langkah pertama yang harus kita indikan adalah buat gancat ya. Ini aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Sampai H ya. Oke, nah, jadi kita mulai buat gancat dari network ini ya. Dari network ini. Jadi caranya yang aktivitas A itu durasinya adalah 8 hari ya. 1 hari 2 orang. Jadi kita tinggal plot di sini 8 hari setiap hari itu 2 orang. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini kan berarti aktivitas A 8 hari karena nggak ada pendahulunya. Kemudian aktivitas B, B ini setelah A ya. Durasinya 4 hari, 1 harinya 3 orang. Berarti di sini B berapa? 4 hari ya. Per harinya 3 orang. 2, 3, 4. Oke. Kemudian aktivitas C, C itu setelah A ya. Durasinya 5. Setelah A durasinya 5, per harinya perlu 1 orang. 1, 1, 1, 1, 1. Nah, aktivitas C sudah diplot sini. Kemudian aktivitas D, D itu 3 hari, per harinya itu 2 orang. Dan D setelah A ya. Jadi di sini juga per hari D itu 2 orang. 2, 2, 2. 3 hari ya. Oke, kemudian aktivitas E setelah D. Nah, E setelah D itu 4 hari, per harinya itu 1 orang. Berarti 1, 2, 3, 4. Aktivitas F 5 hari setelah B. Aktivitas F 5 hari setelah B. B yang ini ya. Ini berarti di sini. Dia 5 hari, F itu per harinya 2 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Aktivitas G itu setelah E. Durasinya 7. Aktivitas G setelah E. Nah, E yang ini ya. Berarti di sini E, dia mulai di sini. Durasinya 7.
Kemudian G ini perharinya 3 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini untuk G. Kemudian untuk H itu setelah G. Durasinya 3. Nah, itu di sini perharinya 1 orang. Nah, berarti sini alokasi sumber sudah kita buat. Nah, berdasarkan aktivitas dari masing-masing dan kebutuhan sumber dayanya. Oke, berikutnya kita akan jumlahkan. Per hari itu perlu berapa orang? Kita jumlahkan. Jadi, hari pertama itu perlu 2 orang. Kedua dan seterusnya kita bisa jumlahkan. Nah, jadi kebutuhan sumber daya seperti ini ya. Jadi ini apa masing-masing aktivitas perlu sumber daya berapa, kemudian ini sudah bisa kita lihat. Nah, sekarang kita plot seperti apa gitu ya. Sumber dayanya yang kita punya ya, atau yang kita perlukan. Kita masukkan bikin apa grafik ya. Grafik mana ya, chart ya. Bikin chart, cukup diagram batang sini, yang ini pakai diagram batang aja. Yang ini aja. Atau nah, ini kita hapus saja yang itunya ya. Maka kita punya alokasi sumber daya seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, kita punya sumber daya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tidak, Pak. Ya, silakan. Lanjut, Pak. Belum ada pertanyaan. Belum ada, oke. Ini saya hapus saja biar ini, karena udah ada di sini ya. Oke, gampang kan? Sampai sini kita sudah punya alokasi sumber. Nah, ini kelihatan. Ini maksimum 6 orang, minimum 1 orang. Nah, artinya kalau kondisinya seperti ini, saya perkecil dulu ya biar satu layar kebaca. Terlalu pendek ya. Oke, cukup kayaknya. Oke, jadi ini alokasi sumber dayanya sudah terlihat bahwa di sini maksimum 6 orang, kemudian minimum dia berapa? 1 orang ya. Oke. Langkah berikutnya kita lihat ini apakah sudah optimal apa belum. Kita lihat di situ
kita kuadratkan jumlahnya ya. Nah, ini kan berdasarkan early start ya, alokasi berdasarkan early start time yang tadi. Nah, kemudian masing-masing ini kita kuadratkan ya. Jadi ini kuadratkan masing-masing jumlahnya. Kita kuadratkan 4. Nah, kemudian kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan hasil kuadrat. Nanti kita melihat apakah ini lebih bagus dari alternatif yang lain ya. Kita jumlahkan, sini jumlahnya. Itu 297 ya. 297. Nah, apakah 297 ini udah optimal apa belum? Nah, kita coba lagi dengan cara kita melakukan geser-geser ya. Di situ kan ada ini ya, ada apa namanya? Ada kelonggaran ya. Jadi kalau kita lihat itu ada kelonggaran di aktivitas B. Sini ada kelonggaran di aktivitas B. Kemudian di aktivitas kalau ini di B aja ya, tapi kita harus hitung nih kelonggarannya seperti apa. Nah, kalau di sini kita coba dulu berdasarkan latest finish time-nya atau LF-nya. Jadi berdasarkan LF kita lihat LF kan dari sini ya, dari belakang. Nah, kita copy yang ini. Oke, kita copy. Kita robah. Tadi kan berdasarkan early start ya, berdasarkan ES yang ini. Nah, ini latest finish. Latest finish, jadi kalau untuk pekerjaan A itu 8. Jadi dia latest finish-nya 8. Jadi dia nggak bisa digeser ya, karena dia di lintasan kritis. Jadi yang lintasan kritis nih kita hitung ke bawah ya. Jadi dia nggak bisa digeser. Oke, kemudian aktivitas B ini di sini ya. Di atas dia latest finish-nya 20. Berarti kita hitung dari belakang. Dari belakang 20. Nah, ini latest finish-nya dia 20. Berarti dia 3, 3, 3, 3. Jadi 4 ini ya. Nah, ini kita hapus. Karena dia mundur ya. Dia mundur atau dikasih warna berbeda ya. Jadi warna merah. Ini warna merah. Oke, kemudian aktivitas C bisa mundur enggak? Nah, ini C juga bisa ya. Dia itu latest finish-nya di 25. Berarti kita bikin aktivitas C ini di sini ya. 25, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, dia 25. Ini jadi merah semua. Oke, yang lain ada yang bisa geser lagi enggak? E sama ya. D, E, F, G, H. Ini sama semua ini. Jadi hanya 2 ini yang bisa dipindah. Ya. Karena dia bukan di lintasan kritis. Jadi A, D, E, G, H ini nggak bisa dipindah karena slack-nya 0. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan? Supaya nggak dihitung kita hapus ya, karena ini dihitung tadi ya, ada rumus. Oke. Kita lihat sekarang jumlah kuadratnya itu lebih besar, ya, lebih besar. Nah, ini berarti tidak lebih bagus daripada ini, daripada yang berdasarkan early start. Kita plot lagi, ini gambarnya. Bagaimana perubahannya? Insert chart. Nah. Jadi gambarnya jadi berubah seperti ini ya. Jadi ada yang minimum 1, malah di sini maksimum ada yang 8 ya. 8 itu di sini, di hari ke-17. Nah, ini juga dari sisi levelingnya nih enggak bagus ya. Yang bagus itu di rata-rata ya. Jadi misalnya kita punya 5 sumber daya manusia, gaya 5, bagus mungkin di posisi di 5 ya ininya. Nah ini yang kedua. Nah kita lihat di sini ada perbedaan. Jadi yang kiri ini tetap 2, kemudian jadi 1, kemudian dia lebih banyak di sebelah kanan ya. Nah, yang keputusan kita lihat leveling yang bagus atau enggak, atau alokasi sumbernya. Alokasi sumber bagus enggak dari sini. Ini 297, ini 313. Berarti ini masih lebih bagus yang berdasarkan early start ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi masih banyak digeser di kanan ya. Oke, jadi itu ya kondisinya. Yang lebih bagus adalah yang pertama ya. Yang pertama yaitu oh ya, yang F masih bisa di ini enggak ya? Yang F masih bisa digeser enggak? Kita lihat ya. Oh, berarti F ini masih bisa juga digeser ya. Jadi F ini bisa digeser ke 25 ya. Sama dengan C. Ini yang F ini masih bisa digeser. Jadi ini 2, 2, 2, 2, 2. Ini dihapus ya. Karena F bukan pada lintasan kritis. Oke, berarti ininya jadi begini nih. Tapi jumlah kuadratnya lebih besar. Masih lebih besar daripada yang early start. Nah, sekarang jadi itu alokasi sumber dayanya ya. Nah, berikutnya adalah kita lakukan leveling.
Leveling bagaimana supaya alokasi sumber dayanya lebih bagus ya. Nah ini pakai cara coba-coba kalau pakai ini ya. Jadi kita misalnya nggak menggeser sampai ke ujung hari ke-20 untuk B, tapi kita geser dari 12 sampai 15. Nah, ini coba-coba aja ya. Ini 12 sampai 15 di sini. Jadi ini 3, 3, 3, 3. Yang ini dihapus ya. Kita lihat ininya bagus nggak? Nah, masih ada yang 6 ya. Kita coba lagi. Yang bisa digeser yaitu yang C. Mungkin yang C karena di ujung itu jumlah orangnya cuma sedikit. Jadi yang C ini nggak perlu di ini ya, dirubah dulu. Oke, sekarang saya coba rubah yang F. Yang F ini sebagian masih di jadwal lama, tapi sebagian lagi di jadwal yang di kelonggarannya. Jadi mulai 16 sampai 20 ya. 16 sampai 20 aktivitas F ya. F di sini mulai 16. 2, 3, 4, 5. Ini kita hapus. Nah, kita lihat tadi maksimumnya itu 5, tadinya 6 jadi 5 ya. Nah, kalau lihat di sini, ini leveling ya. Di sini leveling. Jadi tadi alokasi sumber, ini kalau kita leveling, ini ini proses levelingnya ini jadi 277 ya. Dari yang tadinya 321 jadi 277 ya. Kalau berdasarkan latest finish ya. Nah ini kita geser-geser sehingga ini menjadi lebih bagus. 277 jumlah kumulatif atau jumlahnya atau kumulatif dari kuadratnya. Ya jadi 277. Oke, saya balikin lagi supaya historisnya kelihatan ya. Biar di copy di bawah saja. Nih ya, 321. Saya copy aja biar historisnya kelihatan. Ini saya copy. Nah, tadi kita geser yang kita geser tadi dari 12 ya. 12, 3, 3, 3, 3. Kemudian yang ini jadi 273. Kemudian yang tadi yang bisa digeser B, F, sama C ya. Nah C digeser mulai, atau C nggak digeser ya, yang F aja yang digeser. Ini F dari mulai 16. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bikin grafiknya lagi. Insert, chart. Nah, kita lihat sekarang. Ini udah lebih bagus ya. Jadi paling banyak 5, kemudian paling sedikit 2. Kalau tadi kan masih ada 1 ya. Yang di atas 1, yang ini juga 1.
Tapi paling banyak 6. Nah, jadi dengan di leveling artinya diratakan kebutuhan sumber dayanya sehingga menjadi. Nah, fungsinya leveling itu tadi untuk supaya kita jangan suatu hari misalnya ini perlu 2 orang dulu. Nah, di sini sih nggak apa-apa. Kita dari hari ke-1 sampai hari ke-11 ini kita gunakan tukangnya, tetangga kerjanya 2 orang. Nah, kemudian tanggal ke-12 nambah orang. Nah, ini nggak apa-apa, tapi tanggal 16 lagi nambah orang lagi. Jadi 5 orang. Nah, tapi begitu tanggal 21 berarti kan 1 orang harus diberhentikan. Begitu juga hari ke-23 sampai 25, berarti ada 2 orang lagi yang diberhentikan. Nah, ini kita tinggal evaluasi apakah ini sudah optimal. Kalau sudah optimal ya berarti sudah cukup. Artinya memperkerjakan orang, nggak usah bolak-balik. Kalau di sini kan sini kita kerjakan 2 orang, kemudian hari ke sini diberhentikan 1 orang. Sini nambah 2 orang lagi, nambah 3 orang lagi, terus berhentikan lagi 2 orang. Nah, ini walaupun tukang misalnya banyak banyak tersedia, tapi kan yang kira-kira memenuhi kebutuhan kita juga mungkin nggak banyak, gitu. Terutama kecocokannya. Oke, tapi yang penting ini. Nah, indikator baik enggaknya adalah dari jumlah kuadrat dari seluruh aktivitasnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, sekarang kita coba lagi ini. Ada nggak yang lebih kecil lagi gitu ya? Atau ada yang lebih bagus lagi nggak? Nah, ada nggak jumlah jumlah kuadratnya yang lebih kecil lagi? Kita coba lagi misalnya di sini yang P-nya kita pindahkan ke hari ke-16 sampai 20. Jadi secara manual sebenarnya kita bisa lihat ya. Ini kan di sini jumlahnya 2, 4 dan seterusnya. Nih. Saya pindahkan yang ini ke 16 sampai 20. 1, 1, 1, 1. Nah, ini kita hapus. Ada 5 ya. Nah, ini kita hapus. Nah, ini masih 309. Nah, saya coba lagi yang ini digeser lagi yang F ke ujung ya. F-nya digeser ke ujung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa ini digeser ke ujung? Karena di sini cuma 1. Ada diperlukan yang di sini kan tadi digeser ya. Nah, ini digeser. Nah, ternyata sini kuadratnya menjadi jumlah kuadratnya menjadi lebih kecil lagi ya. Jadi 265. Jadi 265 ya. Berarti kan ini saya rekam dulu. Biar nanti Anda bisa pelajari lagi ya. Saya rekam di mata kuliah. Materi kuliah. Ini latihan. Kita contoh alokasi sumber daya dan leveling.
nanti saya bisa share ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini lebih bagus lagi ya, lebih optimal lagi karena lebih pendek. Kira-kira ada lagi nggak yang pendek lagi? Kita copy lagi ya, supaya historisnya tadi tetap ada. Kita copy lagi di sini. Ada alternatif yang lain. Ini C-nya dibagi dua ya. Jadi C-nya itu split. Jadi yang 2 itu di 19-20, yang ketiga, yang 3 harinya itu di 9, 10, 11. Jadi yang coba yang C di split, ini masih di dalam durasi ya. Ini 9, 10, 11. 1, 1, 1. Kemudian yang dua hari lagi itu nanti di 19-20. Nah, berarti ini 19-20 yang dihapus. Oke, kita lihat. Nah, ini ternyata lebih kecil lagi ya. 25. Kita lihat lagi grafiknya ya. Grafiknya. Ini sudah lebih kecil lagi ya. Ini udah lebih kecil lagi, jadi 29. Nah, jadi di sini kalau kita punya 4 sumber daya, nih kalau kita punya 4 sumber daya di sini, maka pada hari ke-1 sampai ke-8, kalau nggak ada yang ribut ya itunya. Siapa tuh? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini kalau kita punya 4 sumber daya, maka hari ke-2 sampai ke-8 berarti 2 orang nganggur. Kemudian hari ke-9 sampai ke hari ke-11 1 orang yang nganggur. Nah, hari ke-12 sampai 15 ini semuanya bekerja. Hari ke-16 sampai 18 1 orang nganggur. Kemudian 19-20 4 orang yang ini. Nah, kemudian tanggal 21, 22 atau hari ke-21, 22 ini 2 orang ini diberhentikan. Ya. Kemudian bukan nambah berarti ya. Ada 2 orang berarti nambah 1 orang. Kemudian di sini nanti akan nganggur berapa? 1 orang. Kalau kita punya 4 ya. Berarti ini kita bisa rekrut untuk hari ke-21 dan 22.
Ya, jadi kalau kita misalnya kita punya 3 aja. Nah, 3 berarti di sini yang nganggur 1 orang, di sini semuanya kerja, tapi di hari-hari tertentu kayak 19, 12, 13, 14, 15 kita rekrut. Kemudian nanti kita berhentikan hari ke-19, 20, 21, 19, 20 kita rekrut lagi, kemudian 25, 22 kita rekrut lagi. Ini mungkin yang resource leveling. Ada lagi nggak kemungkinan yang lain? Silahkan dicoba sama Anda ya. Nah, tadi ada yang terakhir ini adalah ada splittingnya di sini ya. Ini ada splittingnya. Jadi dipisahkan. Nggak bisa juga semua aktivitas di splitting ya. Saya ini splitting 3 sama 2 hari gitu ya. Ini dilihat teknisnya. Kira-kira memungkinkan nggak untuk di splitting? Secara teknis bisa di splitting apa enggak? Jadi splitting itu dipisahkan ya. Ya itu mungkin materi hari ini yang resource allocation. Anda tinggal nanti ada materi resource allocation tapi menggunakan software ini ya, software Microsoft Project. Nah, jadi ini di Microsoft Project lebih mudah, tapi harus ngerti gitu ya. Kalau Anda klik aturan-aturan levelingnya, itu harus ngerti maksudnya apa gitu ya. Kalau di Microsoft Project banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau kita mau leveling, tapi durasinya harus tetap gitu ya, 25 hari misalnya. Nah, maka dia akan leveling sebanyak yang dia bisa lakukan di 25 hari yang paling optimal. Tapi kalau misalnya kita membebaskan untuk yang penting jumlah SDM-nya rata ya, sesuai dengan yang nanti kita miliki berapa. Kemudian kalau misalnya lebih dari 25 pun nggak apa-apa. Nah, itu ada ada pilihannya. Termasuk pilihan ada splitting. Nah, itu nanti Anda pelajari di Microsoft Project-nya ya. Yang mungkin Anda pernah coba juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ini nanti saya share di grup ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini resource allocation. Nggak ada? Tidak, Pak. Sudah gampang ya. Nah, itu sebenarnya logiknya ya. Jadi jangan sampai nanti Anda hanya menggunakan Microsoft Project sambil nggak ngerti gitu ya caranya seperti apa. Nah, ini cara yang manual seperti ini ya. Kita coba-coba pakai Excel tuh enak ya. Oke, kalau nggak ada mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Saya save lagi. Saya stop share screen-nya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan masih saya buka, tapi kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau gitu Tidak, Pak. ya saya tutup aja ya. Anda kan ada latihan nih, berapa menit lumayan buat kerjain ya. Jadi usahakan masuk ke sistem, tapi kalau nggak bisa atau berhalangan, di email aja ya. Oke, saya tutup. Baik, Pak. Mudah-mudahan kita sehat seterusnya ya. Kemudian juga Amin. lebih menguasai materinya dan juga nilainya nanti sesuai dengan keinginan atau dengan harapan itu dapat A bisa tercapai ya. Oke, saya tutup.
Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu. Pak. Juga ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin deh Pak. Ya.